Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Al Hadis Al Arba'in Nawawi. Sekarang di hadis yang ke-10. Kita baca bareng dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha tayyibun Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban la yakbalu illa tayyiban wa inna Allaha amaral mu'minina wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Thumma dzakara ar-rajula yutilus safarah ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu muslimun. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang dampak buruk dari makanan dan minuman yang haram. Dampak buruk dari makanan dan minuman yang haram. Nanti kita akan sebutkan di belakang nanti dampak-dampaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini juga ada 3 poin inti pembahasan. Yang pertama adalah kaidah umum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan yang buruk. Baik itu yang sifatnya ibadah, muamalah, makanan, minuman. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menerima yang baik-baik saja.
karena sesuai dengan sifatnya, yaitu thayyib, maha baik. Kemudian pembahasan yang kedua dalam hadis ini adalah menyebutkan dalil. Ada 2 dalil yang disebutkan di sini untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian pembahasan yang ketiga, Rasulullah menyebutkan contoh. Di akhir hadis ada contoh dampak buruk dari makanan yang haram, minuman yang haram. Ini 3 pembahasan inti dalam hadis ini. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha thayyib, maha baik. Thayyib ini merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nama ya, tapi apa? Sifat. Yang berkonsekuensi apa? La yaqbalu illa thayyiban. Yang dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Datang dari riwayat yang lain yang lebih menegaskan bahwa Allah maha baik, tidak menerima dari sedekah kecuali sedekah yang baik-baik. Ini namanya apa? Dzikru ba'di afrodil umum, menyebutkan sebagian dari keumuman. Tapi sebenarnya umum, Allah tidak menerima apa? Yang buruk-buruk. Allah hanya menerima yang baik-baik. Contoh dalam hal ibadah. Kapan ibadah itu dianggap buruk? 1, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kedua, kalau tidak ikhlas dalam apa? Mengerjakannya. Sedekah. Kalau sedekahnya riya, ujub, sum'ah, kemudian manna sama adza. Manna itu mengungkit-ngungkit, menyebut-nyebut sedekahnya. Aku loh yang naikkan kamu umroh. Aku loh yang nyantumi kamu selama ini. Ini namanya apa? Manna wala adza. Karena semua ini khabis, buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari hal-hal yang buruk. Timbul pertanyaan sekarang, kita kan menabung uang di bank ya. Ya Umahat, rata-rata sini kan menabung uang di bank. Sadar atau tidak, ingin atau enggak, uang yang kita simpan itu ada bunganya kan? Meskipun tujuan kita apa? Wadiah, hanya nitip untuk keamanan. Atau ada yang nyimpan uangnya untuk deposito, membungakan uang atau mengambil hasil dari uang yang dia simpan. Nah, uang riba tadi ini atau bunga uang tadi itu adalah uang yang haram. Kita mau tarik, tapi untuk kita sedekahkan ke anak yatim mungkin, atau untuk ke pembangunan masjid, pembangunan WC masjid BDI. Apakah Allah terima? Maka Allah tidak terima. Kenapa? Karena ini harta yang haram. Maka akan berdampak juga tidak diterimanya sedekah tersebut. Karena ada kaidah yang berbunyi ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram pula memberikannya. Untuk pembuatan WC nggak bisa Ustaz, untuk pembuatan jalan gitu. Maka secara hukum asal nggak boleh. Meskipun di sana ada ulama yang membolehkan karena menganggap istihsan lebih baik daripada digunakan oleh orang kafir, digunakan orang Yahudi untuk memerangi kaum muslimin di Palestina. Maka mereka berdalil dengan istihsan. Nah, untuk kehati-hatian maka nggak usah diambil. Nggak usah diambil. Contoh kita nabung uang 100 juta. Terus ada bunganya, taruhlah bunganya 100.000.
Maka yang kita ambil hanya 100 juta tadi aja, nggak usah ngambil yang 100 ribunya itu. Kenapa? Karena ini uang yang haram, memancing kita agar lebih meningkatkan lagi tabungan, agar kita bisa meningkatkan dari wadiah menjadi deposit. Ini dari sisi apa? Dari sisi uang. Bagaimana kalau sekiranya barang? Contoh dulu kita musisi, mungkin penyanyi, masih ada gitar di rumah kita, masih ada piano, masih ada alat-alat musik. Gimana ini Ustaz? Disedekahkan aja kah ke pengamen? Atau disedekahkan aja ke pemulung gitu, biar dia bisa ngamen di pinggir jalan? Enggak boleh. Jadi diapain? Dihancurin aja, dibakar. Oh sayang Ustaz, nilainya tinggi, nilainya mahal. Ya enggak bisa. Barang yang haram tidak bisa dijadikan halal. Meskipun tujuannya baik, tidak akan merubah barang yang haram, perbuatan yang haram menjadi halal dengan tujuan yang baik. Dulu kalau ada orang berkata begini, dulu saya Ustaz kerjanya itu jual narkoba, jual minuman keras. Penghasilan saya inilah yang saya bangunkan rumah, yang saya pakai untuk mendidik menyekolahkan anak-anak saya dan yang lainnya. Tapi dulu saya nggak tahu bagaimana hukumnya ini. Maka hukumnya Anda tidak berdosa, karena syariat kita tidak membebani seseorang sampai orang itu memiliki ilmu. Jadi hadis ini merupakan kaidah umum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Perbuatan maupun perkataan. Ada enggak kira-kira perkataan yang baik-baik dan ada enggak perkataan yang buruk-buruk, Ummahat? Coba berikan contoh perkataan yang buruk-buruk. Apa contohnya? Ghibah, namimah, terus berbisik-bisik yang menyakiti teman duduk yang lain. Ini adalah perkataan-perkataan yang buruk yang tidak diterima dan tidak diangkat ke langit. Wal kalimatu thayyibu yarfa'u, karena kalimat-kalimat yang baiklah yang akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan pula kepada rasul-rasul. Nah, ucapan Rasulullah ini memberitahukan kepada kita bahwa orang mukmin sama para rasul itu sama. Dalam hal apa? Dalam hal perintah dan larangan. Jadi rasul juga dibebani syariat sebagaimana orang-orang mukmin. Rasul juga diperintahkan makan-makan yang baik-baik, berkata yang baik-baik semuanya. Meskipun dia hanya seorang dai mungkin yang menyampaikan risalah dari Allah, tapi tetap dibebani syariat. Dalilnya mana? Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai Rasul, makanlah dari hal yang baik-baik dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Coba kita perhatikan antara ayat sebelumnya dengan ayat ini.
perintahnya sama. Khitabnya yang berbeda, seruannya berbeda. Ayat yang pertama seruannya kepada rusul. Rusul itu merupakan jamak dari rasul. Siapa rasul? Rasul adalah laki-laki yang diwahyukan kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini harus dipegang baik-baik bahwa nabi dan rasul itu harus dari kalangan laki-laki. Enggak boleh dari kalangan perempuan. Kalau di sana ada yang ngaku sebagai nabi atau rasul tapi dia perempuan, maka ini tidak diterima. Kulu minat thayyibat. Sama perintahnya ini, cuma ayat yang pertama ditujukan kepada rasul, ayat yang kedua ditujukan kepada orang yang beriman. Wa'malu sholiha, dan kerjakanlah amalan soleh. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa makanan yang baik itu akan menumbuhkan dan melahirkan amalan soleh. Makanan yang baik akan apa? Melahirkan, menumbuhkan juga amalan soleh. Tak kala anak-anak kita susah diperintahkan sholat, susah diperintahkan mengaji, susah diajak untuk sekolah ke pondok pesantren, maka introspeksi diri. Mungkin saya memberikan dia makanan yang haram, minuman yang haram, sehingga apa? Susah untuk disuruh yang baik-baik. Kenapa? Karena otomatis makanan yang baik akan berbuah pula amalan ketaatan, sehingga dia mudah untuk diperintahkan mengerjakan ketaatan. Nah, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Jadi umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang sifatnya hissi. Hissi itu yang bisa dirasa, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar. Ini namanya apa? Rezeki yang sifatnya hissi. Yang ini diperuntukkan juga kepada mereka yang non-muslim. Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik, semua juga dikasih dalam rezeki ini. Sehingga bukanlah tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang jika dilebihkan dari sisi rezeki ini. Contoh, ada orang kafir, masya Allah, rumahnya, mobilnya, pakaiannya, semuanya apa? Mentereng. Maka ini bukan tanda Allah cinta kepada mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 15. Fa amma idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, sekali-kali tidak. Bukan tanda Allah menghinakan dan memuliakan seseorang yang dilancarkan atau dipersempit rezekinya. Nah, cuma rezeki yang kedua yang sifatnya maknawi, inilah yang dikhususkan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang pilihan, yaitu rezeki berupa hidayah, rezeki berupa ketetapan dalam menjalankan Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara. Kemudian Rasulullah mendatangkan contoh. Dzakara rajul, menyebutkan seseorang yutilus safar,
yang telah melakukan safar yang lama, panjang, yang menyebabkan apa? Asy'asa akbaroh, menyebabkan rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh. Kenapa? Karena safarnya orang-orang dulu itu kan menggunakan kendaraan naik onta, kuda, keledai, atau berjalan kaki, sehingga apa? Menyebabkan badan kotor, baju kotor, rambut dan seterusnya. Yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu berkata, ya Rabbi, wahai Robku, wahai Robku. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah menjalankan sebab-sebab dikabulkannya doa atau istijabatud doa. Apa istijabatud doa di sini disebutkan ada 4. Yang pertama safar. Jadi safar ini merupakan sebab dikabulkannya doa kita. Jadi kalau kita safar untuk umroh, safar untuk perkara yang mubah, maka manfaatkanlah untuk memperbanyak doa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa orang yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi. Yang pertama adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Ini pasti diterima oleh Allah. Yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Kemudian yang ketiga dakwatul walidi liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ini jika 3 orang ini berdoa, maka pasti Allah akan kabulkan. Ini sebab diijabahinya doa yang pertama, yaitu apa? Safar. Kemudian yang kedua adalah asy'asa akbaroh, yaitu kondisinya yang menampakkan dia sangat butuh terhadap dikabulkannya doa. Di mana musafir di sini dia apa? Pakaiannya dan kondisinya yang menampakkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, sebab dikabulkan doa yang ketiga adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha ta'ala hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ila yadayhi ayyaruddahuma. Allah itu malu menolak permintaan hambanya jika dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian sebab dikabulkannya doa yang ketiga adalah menyertakan nama Allah. Apakah dengan Rob atau dengan nama Allah atau dengan nama yang sesuai dengan permintaan kita. Contoh kita minta rezeki, maka kita sebutkan ya Rozak, ya Wahab. Nah, kalau kita minta pertolongan, ya Qadir, ya Al-Aziz dan seterusnya. Nah, kalau kita minta dirahmati, ya Rahman, ya Rahim. Jadi ini merupakan apa? Wasilah agar dikabulkan doa kita. Nah, orang ini sudah melakukan 4 sebab dikabulkannya doa. Akan tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Makanannya makanan haram, minumannya juga demikian, pakaiannya juga sama, dan dia tumbuh dari makanan yang haram.
bagaimana mungkin dikabulkan doanya. Nah, hadis yang mulia ini mengajarkan kita beberapa pelajaran yang intinya adalah makanan, minuman, pakaian dari hal-hal yang haram itu akan berdampak buruk bagi kita dan keluarga kita. Kita akan sebutkan dampaknya, dampak buruknya. Yang pertama adalah tidak diterima amalan. Tidak diterima amalan seseorang. Jika dia bersedekah, maka sedekahnya enggak diterima. Jika dia sholat menggunakan pakaian yang haram, sholatnya enggak diterima. Jika dia mengeluarkan zakat, tapi zakat dari hasil ribawi enggak diterima. Karena Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholata bighairi tuhurun wala shadaqatin min gulul. Dari harta curian, harta yang haram, Allah tidak akan menerima sedekah orang tersebut. Ini dampak buruk yang pertama. Yang kedua, tidak akan dikabulkan doanya. Tidak akan dikabulkan doanya. Jika dia memanjatkan doa kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak akan diterima kalau di badannya masih ada makanan haram, daging yang tumbuh dari yang haram. Maka ini perlu kita perhatikan. Apalagi suami kita yang keluar bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita tanyakan, "Bang, kerjanya apa?" "Mas, suaminya kerjanya apa?" Ternyata dia kerjanya di bar. Ternyata dia kerjanya apa? Ngedar sabu-sabu. Kita enggak tahu, kita terima aja. Maka perlu kita tanyakan. Kalau sekiranya suami kita gajinya UMR hanya 3.200.000, kok tiba-tiba bawa pulang uang 5 juta? Maka kita tanyakan, yang sisanya ini dari mana, Bang? Oh, ini hadiah. Wah, maka tidak boleh diterima. Kenapa? Karena mungkin itu adalah riswah, sogok atau suap. Kemudian yang dampak yang ketiga, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Orang yang makan makanan yang haram, minuman yang haram, akan masuk ke neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man nabata lahmuhu min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada di dalam tubuhnya tumbuh daging dari makanan yang haram. Neraka tempatnya lebih aula. Kemudian dampak buruk yang keempat, akan dihapus keberkahan hartanya. Hartanya tidak ada keberkahan sedikit pun. Kok tiba-tiba ada saja jalannya keluar, nggak ada yang netap. Sedikit-sedikit ada saja ditabrak motor kah, atau kemalingan kah, atau apa macam-macam gitu, yang menyebabkan apa? Uang itu cepat habis. Apa istilah orang? Uang panas. Bukan uang dingin, tapi uang panas. Cepat sekali apa? Keluar. Kemudian dampak buruk yang kelima, ini yang sangat berbahaya, yaitu menyebabkan durhakanya anak dan istri. Si suami yang memberikan makan kepada anak istrinya dari hasil suap, mungkin dari hasil pekerjaan yang haram, dari uang korupsi, maka ini berbahaya bagi dirinya dan keluarganya. Anaknya susah diatur, istrinya susah disuruh, diperintah, nggak taat, nggak mau ibadah.
Ini semua apa? Dampak buruk dari makanan yang haram. Nah, kita sebutkan sekarang faedah dari hadis yang ke-10 ini. Setelah kita menyebutkan tadi dampak buruk dari makanan dan minuman yang haram. Faedah yang pertama yang bisa kita gali dari hadis ini adalah di antara syarat diterimanya amalan adalah menjauhi makanan dan minuman yang haram. Di antara syarat diterimanya amalan adalah menjauhi makanan dan minuman yang haram. Dari mana kita mengutip ini faedah ini? Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha." Makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Ini ada kaitan eratnya antara perintah sebelum dan sesudahnya. Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, makanlah makanan yang haram dan janganlah melakukan amalan soleh. Itu kan apa? Pemahaman kebalikannya. Karena kita diperintah makan yang baik-baik, yang itu akan menumbuhkan amalan yang soleh. Pemahaman kebalikannya, jika kita makan yang haram, pasti kita akan jauh dari amalan ketaatan. Kalau kita melihat ada tetangga atau ada saudara kita, sepupu kita, susah banget diajak kajian, susah banget diberikan nasihat, maka ini adalah dampak dari makanan yang haram. Lantas bagaimana Ustaz kalau sekiranya dia sudah bergelimangan seperti itu? Apa saja yang dia terima dia makan, dia lahap. Mau itu serangan fajar kah? Mau itu hasil suap kah? Kenapa? Karena mereka punya kaedah yang haram-haram saja susah Ustaz sekarang, apalagi yang halal. Pernah dengar nggak seperti ini, Umahat? Yang haram-haram saja sekarang susah, apalagi yang halal-halal. Ini merupakan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan rezeki Allah itu tidak diraih, diperoleh kecuali dengan cara yang haram. Padahal Allah berfirman, "Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha." Tidaklah hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Hewan melata saja diberikan rezeki, apalagi manusia. Apalagi manusia yang taat. Pasti apa? Pasti diberikan rezeki. Cuma kadang kita membatasi rezeki itu dengan uang. Padahal tubuh yang sehat, kemudian lingkungan yang aman, anak-anak yang soleh, suami yang soleh, ini semua adalah rezeki. Kemudian faedah yang kedua adalah bentuk rasa syukur kita terhadap makanan yang baik adalah amalan soleh. Bentuk rasa syukur kita terhadap makanan yang baik adalah amalan soleh. Kita tahu bahwa nasi, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, itu kan nikmat dari Allah ya, rezeki dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepadanya?
Di antaranya adalah beramal soleh, melakukan ibadah dan ketaatan. Jangan pula nanti seperti di bulan-bulan, keadaan-keadaan kita di bulan Ramadan. Ketika datang waktu berbuka, maka semua makanan kita lahap. Mau es cendolnya kah, mau ketupatnya kah, nasi goreng, semua kita lahap. Akhirnya apa? Kita jadi uleran, gak bisa bergerak, balas dendam, yang menyebabkan susah kita bergerak untuk sholat maghrib. Akhirnya karena uleran tidur sampai masuk waktu isya. Waktu isya masuk, dihantam lagi makanan yang lain. Maka orang ini tidak bersyukur. Karena bersyukur kepada Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama tadi mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha la yarda 'anil abdi idza akalal akalata fayahmaduhu alaihi aw yashrabu syurbatan fayahmaduhu alaihi. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang apabila dia makan makanan lalu dia memujinya, atau dia meminum sebuah minuman lalu dia memujinya. Apakah ini kita ucapkan di akhir ataukah kita ucapkan setiap memasukkan makanan ke dalam mulut atau meneguk air? Paham umat? Kalau kita mau masukkan makanan, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Atau minum, sekali tegukan alhamdulillah. Ini sebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita mensyukurinya. Ini cara bersyukur yang pertama. Yang kedua adalah al-i'tiraf, mengakui bahwa apa yang kita rasakan ini itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita gunakan dalam hal mencari ridho Allah. Yaitu apa? Melakukan amalan soleh. Contoh, umahat diberikan nikmat harta yang lebih mungkin, kendaraan, uang, jasmani yang sehat, maka dia gunakan untuk menuntut ilmu, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk rasa syukur dia kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian faedah berikutnya, perkara yang mubah bisa berbuah pahala jika ditujukan untuk ibadah. Perkara yang mubah bisa berbuah pahala jika ditujukan untuk ibadah. Contoh makanan. Makanan ini kan perkara mubah kan? Kita makan makanan, minum minuman, ini adalah perkara yang mubah. Tapi kalau sekiranya kita niatkan untuk ibadah, maka dia berbuah pahala. Untuk badan kita tegak mungkin, bisa melaksanakan sholat, zikir, dan yang lainnya. Main game. Main game ini umahat apa hukumnya? Mubah. Kapan berbuah pahala main game ini? Kalau dia niatkan untuk ibadah. Alhamdulillah Ustaz, anak saya kalau main game itu tambah lancar hafalannya, tambah rajin sholatnya, tambah berbakti kepada orang tuanya. Maka anak ini dianjurkan main game dan berbuah pahala. Kenapa? Karena ada dampak baik dari perkara mubah yang dia lakukan. Tapi kalau sekiranya ternyata anak kita main game matanya rusak, kemudian
jadi tantrum ketika disuruh langsung marah-marah, disuruh ninggalkan main HP marah-marah, malah membentak orang tuanya, maka main gamenya dia ini menjadi menjadi haram. Karena dampak buruknya dia durhaka kepada orang tuanya dan jauh dari ibadah. Masak, membersihkan rumah. Ini hukumnya apa, Umahat? Apa hukumnya ini? Masak di rumah, kemudian membersihkan rumah, berdandan, bersolek. Ini hukumnya apa? Iya, perkara yang mubah. Tapi kalau kita tujukan untuk menyenangkan suami, maka ini bisa berbuah pahala. Tapi kebanyakan umahat-umahat atau istri-istri bersoleknya ketika mau ke kondangan, ketika mau menghadiri acara. Sampai suaminya bertanya kepadanya ketika melihat kondisi ini, istrinya cantik penampilannya, dia nanya, mau kemana sayang? Kenapa? Karena kondisi dan keadaan seperti ini dia tidak dapati kecuali kalau istrinya mau keluar. Namun itu berbeda dengan istri-istri yang ada di Yaman sana, di Arab sana. Mereka bersolek, berhias itu ketika berada di dalam rumah. Nah, kemudian faedah yang lain dari hadis ini, bahwa para rasul dan para nabi dibebani syariat. Para rasul dan para nabi dibebani syariat. Mereka melaksanakan sholat, mereka menikah, mereka ibadah, makan, minum, dan yang lainnya. Tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrik bahwa nabi dan rasul itu tidak boleh makan, tidak boleh berkeliaran di pasar. Dia mau menganggap rasul itu seperti Seperti malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami mengutus rasul itu dari kalangan malaikat, maka kami jadikan seperti manusia yang makan, yang minum, beraktivitas, melakukan aktivitas sosial dan yang lainnya. Bagaimana nanti pengikutnya mau meneladaninya, mengikutinya, kalau rasul yang diutus kepadanya enggak makan, enggak minum, enggak tidur, dan yang lainnya. Kemudian faedah yang terakhir, makanan yang baik akan berdampak atau berbuah amalan soleh dan ketaatan. Makanan yang baik akan berdampak amalan soleh dan ketaatan. Maka umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengurusi rumah tangga suaminya, maka senantiasalah memperhatikan makanan, minuman yang halal-halal, ya, hanya untuk keluarga yang baik-baik. Sehingga perlu kita saring mana yang buruk-buruk, mana yang baik-baik. Lebih baik sedikit tapi halal daripada banyak tapi haram. Nah, kalau makanan dan minuman, umahat kira-kira bisa nggak memilah-milih mana yang haram, mana yang halal? Coba umahat sebutkan apa saja makanan dan minuman yang haram? Apa kira-kira? Kita sebutkan dari yang hidup-hidup. Apa yang hidup-hidup yang haram? Babi, anjing, kucing.
tikus, biawak, buaya. Buaya itu halal. Iya, kecuali buaya darat. Kecuali buaya darat itu haram. Kenapa? Karena dia bertaring. Kan kalau buaya laut, buaya sungai itu halal. Karena dia bagian dari apa? Soidul bahri. Hewan apa? Hewan laut. Sebagaimana Rasulullah juga menyebutkan di dalam sebuah hadis, huwa al-ma'u tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci dan halal bangkainya. Buaya ini bagian dari hewan laut. Kelinci halal. Kuda halal juga. Kita ini kan dulu yang di laut dulu. Di laut itu semuanya halal. Paham? Apakah anjing laut, babi laut? Ini halal. Kalau ada putri duyung pun halal. Kalau putri duyung ada, maka halal dimakan. Mau dimakan langsung atau dimasak, nggak ada masalah. Kepiting ini bagian dari hewan laut. Jadi semua apa yang ada di laut itu halal. Sudah? Mau itu nanti rumput lautnya kah? Rumput, hewan laut, terus apa lagi? Terumbu laut, terumbu karang. Bisa dimakan nggak ini? Iya bisa, mungkin diempukin dulu kan. Kita beralih ke darat. Darat ini yang haram-haramnya seperti kalau kalau hewan itu yang tidak bertaring. Yang bertaring ini apa? Semuanya haram. Singa, harimau, macan, kemudian anjing, kucing, ini semuanya apa? Bertaring. Ini patokannya atau kaidahnya. Hewan-hewan yang bertaring semuanya apa? Haram. Ini yang darat. Yang udara. Yang udara ini yang haram itu hanya yang memangsa dengan apa? Dengan cakarnya. Seperti apa? Elang. Kalau yang memangsa dengan paruhnya ini halal. Memangsa dengan apa? Dengan paruhnya. Burung-burung itu halal kecuali apa? Tadi yang memangsa dengan jarinya, kukunya. Burung hantu ini juga haram. Adapun yang halal seperti apa? Bahimatul an'am, kuda, kemudian sapi, onta, ayam, kelinci. Ini apa? Halal. Keledai jinak ini haram. Keledai liar halal. Sekarang peranakan antara keledai dengan kuda namanya apa? Bigol. Pernah lihat bigol, ibu-ibu? Bigol itu kepalanya kepala kuda, tapi badannya badan keledai. Maka nanti bigol ini haram. Kenapa? Karena kebanyakan dia mirip ke keledai. Hanya kepalanya saja yang mirip kuda. Nah, kita tahu tadi makanan yang yang halal-halal dari hewan-hewanan. Tapi tentunya disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah gitu. Mau disertakan Allahu Akbar juga boleh, enggak apa-apa karena ini hukumnya sunnah. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Ayam yang kita beli di pasar, apa kita perlu bertanya kepada penjual ayam terus, Pak, nyembelihnya dengan bismillah enggak, Pak? Enggak perlu. Karena kita tidak dibebani dengan perbuatan orang lain.
Kalau sekiranya kita lihat langsung orang itu menyembelih tidak menyebut bismillah, atau menyembelihnya menggunakan mesin gitu, langsung muter ayamnya 1000 langsung dipotong langsung, kita lihat, maka kita tidak beli dari orang itu. Paham? Tapi kita nggak boleh juga provokator memberikan informasi kepada yang lain. Enggak, orang itu aja yang langsung lihat sendiri. Paham? Ini kalau kita dapati langsung orang tersebut. Kalau enggak, ya sudah, kita enggak usah nanyakan. Nah, yang jadi masalah sekarang tentang hewan jalalah. Hewan jalalah ini yang dia makan dari zat yang najis. Kalau di darat mungkin ayam tapi dikasih bangkai tikus, ya kan? Bebek dikasih bangkai anjing. Dia makanannya dari hal yang haram. Maka ini dikategorikan hewan jalalah. Bagaimana cara halal kita makan? Kita buat dia berpuasa 3 hari. Kita buat dia berpuasa 3 hari. Dia tidak makan apa-apa gitu. Setelah itu boleh kita sembelih. Yang di laut seperti apa? Seperti lele. Biasa di rumah-rumah di Jawa itu mereka buang ini langsung disambut sama lele. Buang hajatnya langsung disambung sama lele. Maka ini disebut apa? Ikan jalalah. Gimana cara membuat ini ikan menjadi halal? Itu tadi dibuat berpuasa dulu 3 hari, kemudian setelah itu boleh dimakan. Ini yang apa? Yang halal-halal. Dari makanan yang sifatnya hewani. Yang selain ini semuanya halal kecuali memudaratkan bagi yang memakannya. Karena nanti akan disebutkan la dararah wala lirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Jadi seperti nasi, roti, selama itu tidak memudaratkan maka halal dimakan. Minuman juga demikian. Yang diharamkan ya seperti khamar, minuman-minuman yang memabukkan dan memudaratkan bagi kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan umat dari hadis yang ke-10 ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Ustadz tadi menyuruh untuk mengeluarkan yang sudah dipakai.
Iya. Nah, kita kembali dulu ke kasus di mana para sahabat itu melegalkan riba di masa-masa jahiliyah dia kan. Apakah itu Al-Abbas, paman Rasulullah atau sahabat-sahabat yang lain. Pokoknya yang haram semua disikat sama mereka, namanya orang jahiliyah kan. Nah, ketika mereka masuk ke dalam Islam, itu Rasulullah enggak bertanya, enggak membebani mereka, karena memang Islam ini menghapus apa yang sudah berlalu, sudah pernah dia kerjakan dahulu. Menghapus kesalahan-kesalahannya dia. Rasulullah enggak menanya, kamu berapa uang riba yang kamu gunakan? Kamu harus keluarkan. Enggak. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan kaidah bahwa agama kita ini tidak membebani seseorang itu sampai datang ilmu kepadanya. Nah, kalau dia lakukan itu di atas kejahilan, maka tidak ada dosa. Nah, adapun uang-uang yang haram yang pernah dia makan selama ini, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, berazam tidak mengulangi lagi, tidak mengerjakannya lagi. Dan tidak ada konsekuensi dia harus mengeluarkan uang yang sudah dia pakai dari uang yang haram. Contoh gini, dia depositnya taruhlah 100 juta. Dalam sebulan bisa beranak 10 juta. Ya kan? Dia depositkan uangnya itu taruhlah setahun. Berarti sudah ratusan juta uang yang dia terima kan dari uangnya haram. Maka ini enggak perlu lagi dibalikin. Mau balikin untuk siapa? Paham? Allah saja enggak menerima. Kita kasih ke orang fakir pun enggak pantas menerima karena ini uang haram. Karena ada kaidah yang kita sebutkan tadi, ma haruma akhduhu haruma ita'uhu. Apa yang haram diambil, maka haram juga diberikan. Paham Umahat? Jadi enggak perlu enggak perlu dibalikin yang sudah digunakan. Nah, berikutnya. Suami saya sering dapat uang fix dari vendor-vendor dan pemborong yang masuk ke perusahaannya. Apakah itu termasuk suap? Karena pemilik perusahaannya tidak tahu soal ini. Nah, jadi Imam Bukhari membuat bab di dalam kitab Sahih Bukharinya namanya Hadaya al-Ummal. Hadaya atau hadiah kepada para pegawai pekerja ini merupakan riswa atau sogok. Kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis di mana dia pernah mengirim seseorang untuk mengumpulkan zakat. Setelah pulang dari mengumpulkan zakat, orang ini berkata, ini buat kalian, ini buatku. Paham? Ini buat kalian dan ini buatku. Lantas Rasulullah naik berkhutbah menyampaikan kenapa si fulan itu yang diberikan amanah mengumpulkan zakat, dia pulang ini untukmu dan ini untukku. Coba dia tinggal saja di rumahnya, apakah itu datang kepadanya? Maka jawabannya tidak. Paham? Berarti sesuatu yang diberikan ini apapun namanya, tips kah, hadiah kah, karena itu berkaitan dengan pekerjaannya, maka ini adalah riswa atau suap atau sogok. Paham? Coba dia berhenti bekerja, apakah itu datang hadiah itu? Maka jawabannya tidak. Karena berkaitan dengan pekerjaannya, maka hadiah itu dah datang. Yang tujuannya sebagai pelicin, sebagai pelancar dan seterusnya. Maka ini uang yang haram. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, apakah boleh jika kita berinfak atau sedekah dengan niat akan Allah membalas dengan hal yang baik untuk kita ke depannya? Nah, bersedekah untuk tujuannya agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda niatkan atau tidak, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan fayudhaifulah.
Man yukridullaha qardon hasana fayudha'ifulah walahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, ingat ibu-ibu bahwa sedekah yang kita keluarkan itu Allah anggap pinjaman. Berarti pinjaman itu mesti dibalikin kan? Fayudha'ifulah, dan dia yang melipat gandakan. Pinjaman terus dikembalikan, terus dilipat gandakan, itu riba kan? Tapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi Anda niatkan atau enggak, maka Allah pasti yang membalasnya langsung, melipat gandakan langsung dari sedekah yang Anda berikan. Paham? Niat mungkin hanya sekedar penguat saja. Tapi balasan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang rajin bersedekah. Nah, Ustaz izin bertanya, di lingkungan saya ada namanya uang jimpitan. Uang apa? Jimpitan. Jimpitan itu apa? Sumbangan untuk ini, fardu kifayah. Yang paling di sini untuk warga yang sakit, Ustaz. Oh iya. Nantinya pada saat jemur, warga tersebut mendapatkan uang jimpitan tersebut dengan nominal yang sudah ditentukan. Tapi berjalannya waktu atau secara kebetulan banyak warga-warga yang sakit. Bolehkah di tengah jalan berubah bunyi akad uang jimpitan tersebut? Akad di awal memang untuk warga yang sakit. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan BPJS. Ya kan? BPJS itu judulnya adalah ta'awun. Yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu si miskin. Ini BPJS tingkat apa? Tingkat RT ya. Tingkat RT. Di mana warga menabung uang namanya jimpitan, ketika ada yang sakit, ada yang perlu diambil dari uang tersebut. Ternyata banyak yang sakit, banyak yang berkebutuhan. Apakah uang yang mengelola ini perlu menginformasikan bahwa kita nggak ada lagi, nggak cukup? Nggak mungkin kita minta ke Pak Prabowo atau ke Pak Anies, nggak mungkin. Ya sudah, dikelola yang ada. Dan nggak perlu ditingkatkan karena ini sifatnya apa? Sifatnya sukarela atau sedekah. Yang mau menyumbang alhamdulillah, enggak jangan dipaksa. Nanti akan berujung seperti pajak jadinya kan? Pajak setiap warga harus. Paham Umat? Jadi boleh dikelola tapi jangan ada unsur paksaan dalam menarik ke warga. Siapa yang mau nyumbang 10.000, 5.000 silakan. Karena ini nanti kembalinya ke warga juga. Nah, bagaimana hukumnya jika kita punya uang misalnya 100 juta, kemudian diikutkan investasi dan suatu pekerjaan dengan saudara dengan memperoleh bagi hasil 3% dari setiap keuntungan bersih dari kegiatan usaha tersebut. Apakah ini dibenarkan atau kalau hukum bagi hasilnya? Syukur Pak Ustaz atas pencerahannya. Nah, jadi di dalam syariat kita ada namanya syarikah. Syarikah ini ada 5 macam. Di antaranya syarikah mudharabah. Nah, kasus yang tadi ditanyakan ini adalah syarikah mudharabah, di mana ada pemodal dan ada pengelola. Paham? Atau kedua-duanya yang memodali. Si A dan si B sama-sama ngumpulin uang 100 juta. Kemudian ada pihak C sebagai pengelola, ini yang menjalankan uang tadi. Maka ini apa? Syarikah mudharabah. Nah, kalau sekiranya si C ini mengatakan, saya akan memberikan kalian 10% dari keuntungan yang ada nantinya. Nah, ketika nanti rugi, maka Anda rugi uang, saya rugi tenaga. Ini namanya apa? Syarikah mudharabah yang asli.
Kalau mudoroba yang diterapkan di bank-bank itu mudoroba palsu. Ribawi dibungkus dengan apa? Dengan mudoroba. Kenapa? Karena yang ditawarkan oleh pihak bank hanyalah keuntungan semata. Tidak pernah menceritakan tentang kerugian. Paham? Maka ini adalah mudoroba palsu. Mudoroba asli tadi adalah di mana persentasi keuntungan sudah disepakati. Kemudian ketika perusahaan itu rugi, maka si pemodal rugi uang, si pengelola rugi tenaga. Persentasi keuntungan sesuai dengan kesepakatan 10 90, 20 80, 30 70. Paham? Kalau tadi si C hanya mematok 3%, Anda nggak usah pikirin untung rugi. Ini namanya apa? Riba. Paham? Ini namanya dimodalin saja atau dipinjamin uang. Ini namanya apa? Riba, nggak boleh. Yang syariah yang benar seperti tadi yang disebutkan. Nah, jika semua yang kita makan dan minum sudah halal, tetapi doa-doa yang kita panjatkan masih belum terkabul. iya. Apakah masih ada yang salah di sana? Nah, jadi kalau kita sudah menjalankan kita makan makan yang halal, kemudian kita juga berdoa di waktu yang mustajab dan seterusnya, sudah kita tempuh jalan untuk dikabulkannya doa, tapi kok nggak dikabulkan doa kita, maka kita harus husnudzon dulu, berprasangka baik kepada Allah. Karena disebutkan di dalam hadis itu, seorang hamba yang berdoa pasti dikabulkan. Kalau enggak, mungkin disimpan untuk di akhirat, atau dia dipalingkan dari musibah. Paham? Contoh gini, kita minta uang kepada Allah, ya Allah berikan saya uang 60 juta nah. Paham? Dia berdoa. Ini dikabulkan oleh Allah. Setelah itu, dia keluar naik motor. Hampir saja dia ditabrak truk. Kalau sekiranya itu terjadi, maka biaya operasinya 60 juta. Tapi qadarullah, karena doanya tadi dia minta uang 60 juta, akhirnya apa? Allah memalingkan truk tadi yang tadinya hampir menindis dia, menabrak dia, ini tidak jadi. Maka inilah bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Imma disimpan di akhirat, imma disegerakan dikabulkan di dunia, atau dipalingkan dari musibah. Jadi yang intinya adalah kita harus berprasangka baik terus kepada Allah dan tidak boleh istijal. Istijal itu aku sudah capek berdoa enggak dikabul-kabulkan terus. Ini namanya istijal, terburu-buru. 6. Ada suami gitu ya, ada laki-laki, dia memberikan uang kepada janda atau kepada laki-laki lain. Oh, dia ngasih ke akhwat. Dia ngasih ini kan ada tujuan. Apakah tujuannya karena Allah? Berarti dia ngasih ini nggak ada tujuan dunia yang dia inginkan. Paham? Atau tujuannya membantu sesama kaum muslimin, sesama manusia, juga nggak ada tujuan. Tapi kalau sekiranya tujuannya untuk menarik hati akhwat tersebut, apakah ini boleh? Boleh-boleh saja, karena itu hartanya dia. Karena si suami nggak perlu izin kepada istrinya, karena itu hartanya dia. Beda kalau itu hartanya istrinya, dia ngasih ke akhwat atau ke perempuan lain, maka dia harus izin. Paham? Adapun pahala atau enggak yang dia cari, itu tergantung niat si pemberi tadi. Kalau dia tujuannya menarik hati akhwat, maka ini tidak bernilai pahala. Ini namanya apa? Hadiah. 6.
Fardu kifayah itu adalah suatu perbuatan jika dikerjakan beberapa orang mencukupi, maka ini namanya fardu kifayah. Kewajiban yang sifatnya apa? Kifayah, mencukupi beberapa orang. Contoh gini, ada orang meninggal, mengurusi orang yang meninggal ini kan fardu kifayah ya. Jika ada satu orang yang bisa memandikan, mengkafani, mensolatin, terus dia bawa ke kuburan, maka yang lainnya apa? Menjadi gugur kewajibannya. Tapi kalau sekiranya satu orang nggak cukup, hanya 2 orang, maka 2 orang ini yang menanggung kewajiban tadi itu. Kalau nggak ada yang mengerjakan, maka yang lainnya apa? Menjadi berdosa. Satu kampung itu berdosa. Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaannya dengan iuran apa? Kematian. Iya, itu tadi ya. Nah, iuran kematian ini adalah uang patungan dari warga setempat untuk pengurusan apa? Fardu kifayah tadi. Baik itu beli kain kafan, biaya ambulan, biaya gali kuburan dan yang lainnya. Ini sebenarnya inisiatif dari warga saja. Secara hukum asalnya biaya pengurusan jenazah itu dibebankan kepada harta si mayit. Ini secara hukum asalnya. Paham? Dibebankan kepada harta si mayit. Kalau si mayit nggak punya harta, maka dibebankan nanti kepada keluarga. Kalau keluarganya nggak punya harta, ke baitul mal kaum muslimin. Nah, karena sudah di cover sama apa namanya, sama patungan tadi, maka ini tidak mengapa. Dan patungan ini sifatnya apa? Sifatnya sumbangan, sukarela. Nah, demikian umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti karena minggu ketiga dan keempat ini sudah masuk Ramadan ya. Ini kajian tetap lanjut atau libur dulu selama Ramadan? Oh. Nah. Demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lan tastaruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.